Hai, di sini bersama Olivia Octaviani, kita akan membahas tentang puasa lebih dari sekedar tidak makan dan juga tidak minum. Sebelum membahas lebih dalam, kita harus mengerti apa arti puasa. Apa sih puasa itu? Secara umum, puasa adalah menahan diri. Menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah. Lalu apakah puasa hanya tidak makan dan juga tidak minum? Mungkin sebagian orang mengira bahwa puasa itu hanya tidak makan dan juga tidak minum, sehingga ketika berbuka makan secara berlebihan, atau bahkan sebelum berbuka mungkin yang sedang terjadi ya, atau setiap bulan Ramadan itu ada wartakjil. Nah, membeli makanan secara berlebihan, merasa yang lezat-lezat atau yang enak itu diambil atau dibeli. Padahal hakikat berpuasa itu tidak hanya menahan makan dan juga menahan untuk tidak minum, tetapi juga menahan hawa nafsu dalam segala aspek kehidupan. Menahan diri untuk tidak marah, menahan diri untuk tidak berkata perkataan yang kotor, menahan diri untuk tidak mencaci maki, dan berusaha untuk selalu bersabar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Idza asbaha ahadukum yauman syaiman fala yarfuth wala yajhal fa imru'um syatamahu aw qatalahu falyakul inni shaimun. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian di suatu hari sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan berbuat kebodohan dan sia-sia. Bila dia dicaci oleh orang lain atau diperangi, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim nomor 1151. Lalu bagaimana bila kita tidak bisa menahan amarah kita saat berpuasa? Jadi jika ada orang yang mengganggu namun kita tidak dapat menahan amarah kita. Nah, bagaimana? Apakah kita kehilangan pahala puasa atau justru puasa kita batal? Marah tidak membatalkan puasa secara hukum, tetapi marah bisa mengurangi atau bahkan menghapus pahala puasa. Marah yang berlebihan, terutama jika disertai dengan kata-kata kasar atau kegiatan maksiat lain seperti ghibah atau fitnah, itu dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khamsun yuftirna shaima al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nadaru fi syahwatin." Ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa, yaitu berbohong, menggunjing, mengadu domba, sumpah palsu, dan juga memandang dengan syahwat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, meskipun puasa seseorang itu tetap sah, tetapi jika ia melakukan hal tersebut, pahala puasanya itu bisa berkurang, bahkan hilang. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, mengapa Allah itu memerintahkan umatnya untuk berpuasa, sedangkan berpuasa itu mungkin sebagian orang merasa berat karena tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus menahan hawa nafsunya, tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang buruk seperti menggunjing, harus menahan amarah, terus tidak boleh mencaci maki. Nah, mengapa Allah memerintahkan hambanya itu untuk berpuasa? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa supaya kita itu bertakwa, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Selama kita berpuasa, apalagi di bulan Ramadan, nah kita itu dianjurkan untuk meningkatkan amal kebaikan dan juga menghindari segala hal yang tidak baik. Kita harus menjaga pikiran kita, harus menjaga perkataan kita, harus menjaga pendengaran kita,
agar tidak mendengarkan hal-hal yang tidak pantas, dan juga kita harus melakukan hal-hal yang baik seperti memperbanyak membaca Al-Quran, dan selalu berkata kata yang baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan juga tidak minum, tetapi juga menahan diri dari hawa nafsu dan juga membentuk karakter yang lebih baik, agar kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah, agar kita bertakwa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.